agar aku bisa berangkat jihad dengan kaum muslimin yang lain. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudah, kamu naik anak unta itu, ya, ambil anak unta yang di sana. Ya Rasulullah, kita mau perang ya Rasulullah, masa naik anak unta gitu ya. Kemudian, iya, naik anak unta aja. Katanya kamu mau binatang tunggangan, ya sudah, aku punyanya anak unta, kamu pakai anak unta. Ya Rasulullah, kita mau perang lawan orang kafir ya Rasulullah, masa saya naik anak unta sendiri, yang lainnya naik unta, naik kuda, saya naik anak unta. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah ada unta yang melahirkan selain anak unta? Gitu ya. Maksudnya unta yang gede itu juga anak unta, gitu loh ya. Ya, tapi diseriusin sama sahabat. Wah, anak unta itu kan bayangannya sih kecil gitu ya, nggak bisa ditunggangi. Nah itu cara candanya Rasulullah begitu tadi. Ya, nah kemudian dengar sabda Rasulullah itu, kemudian sahabat tadi tertawa. Oh, Rasulullah sedang bercanda denganku. Kadang-kadang ada juga Rasulullah bercanda dengan nenek-nenek. Ya. Temu sama nenek-nenek, pingin masuk surga, ya Rasulullah doakan aku bisa masuk surga, kumpul lagi bersamamu ya Rasulullah. Nenek-nenek istilahnya sudah orientasinya ini sudah akhirat gitu ya, sudah tinggal mikirnya itu cuma husnul khotimah aja gitu ya. Terus minta Rasul didoakan, kata Rasulullah, tidak ada nenek-nenek yang masuk surga, kata Rasulullah begitu. Wah, nenek-nenek ini pulang nangis ya, berpaling dari Rasulullah nangis. Kemudian Rasulullah tersenyum berkata kepada sahabatnya, bilang kepada nenek itu bahwa ya nanti di surga itu memang tidak ada nenek-nenek ya, yang ada semua nenek-nenek itu dijadikan Allah itu seorang wanita yang kembali muda, umurnya antara 30 sampai 33 tahun, Masya Allah ya. Kemudian dibacakan satu ayat, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba li ashabil yamin ya. Sesungguhnya kami ciptakan wanita-wanita di surga itu dengan penciptaan yang sempurna, seperti seorang perawan-perawan yang menawan hati ya. Nah, dijelaskan ayat itu surah Al-Waqiah itu, karena nenek-nenek itu kemudian sadar, oh Rasulullah sedang bercanda denganku. Jadi Rasulullah juga bercanda, Rasulullah bercanda, tapi bercandanya tidak berlebihan dan tidak pernah berdusta, Nabi SAW. Ya, dan banyak lagi riwayat tentang candaan Rasulullah bisa disimak di salah satu bab di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, di situ ada bab candanya Rasulullah SAW. Kemudian di antara adab jadi tamu yang ke berapa ya? Yang ke 6 ya. Terus pokoknya itulah, dengan itu sih. Soalnya juga nggak nyatet bu, cuma ngorek-ngorek tok tadi di jalan ya. Masuk dengan izin tuan rumah. Kalau masuk belum diizinkan, jangan masuk. Masuk dengan izin tuan rumah, kemudian apa? Segera pulang setelah semua hajat selesai. Ya, kepentingan kita apa? Segera pulang. Kecuali jika tuan rumah menghendaki untuk tinggal lebih lama. Ya. Kalau disajikan makanan, makan secukupnya. Nah ini penting nih. Kecuali, ini ada pengecualian. Kecuali kalau makan di rumahnya orang soleh. Ini ya. Kalau makan di rumahnya orang soleh, boleh makan banyak. Kenapa? Karena itu dicontohkan oleh para salafus soleh. Imam Syafi'i dulu waktu main ke rumahnya Imam Ahmad, semua hidangan yang ada di meja dimakan hadir. Ya. Terus bermalam di rumah Imam Ahmad, putranya Imam Ahmad namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Ahmad ini melihat kejanggalan sama tamunya ini. Kemudian sampai pagi lihat beberapa kejanggalan. Kayak dia bilang,
bilang kepada ayahnya Ahmad, wahai ayah, tamu kita ini siapa sih? Kok norak ini tamu kita ini? Loh, emangnya kenapa, kata Ahmad? Padahal Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Ya, emang kamu dapat apa kok dari orang ini, kok bilang norak, kok bilang aneh? Ya, satu, semalam pas kita makan malam dia habiskan semua sisanya, wahai ayah. Ya, dihabiskan semua sisanya. Kemudian di sepertiga malam ketika kita bangun, ini kan keluarganya Imam Ahmad ya, kita bangun untuk sholat tahajud, orang ini tidak bangun sholat tahajud, dia malah tidur-tiduran. Ya, yang ketiga, pas kita berangkat sholat subuh, dia tidak wudhu, wahai ayah, langsung bangun, langsung duduk sholat, langsung sholat, tidak pakai wudhu. Tak perhatikan bener tamu kita aneh nih ayah. Nah, Imam Ahmad kan, ini gurunya Imam Ahmad bayangkan ya. Imam Ahmad itu ulama, gurunya mesti ulama juga kan. Imam Syafi'i kan ini, Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Akhirnya Imam Ahmad bilang kepada Abdullah, ya Abdullah, kamu tanya sendiri ke orangnya. Ya, ayah tidak tahu jawabannya. Tapi Imam Ahmad sudah yakin yang dilakukan Imam Syafi'i tidak mungkin aneh-aneh. Mungkin ini gurunya Imam Ahmad. Akhirnya apa? Datanglah Abdullah ini, wahai Tuan, mohon maafkan aku ini putranya Ahmad, putranya Imam Ahmad. Bolehkah saya bertanya beberapa hal tentang dirimu? Apa itu, wahai anandaku? Kata Imam Syafi'i. Terus akhirnya mulai dia bertanya satu-satu. Semalam aku melihat makanmu sangat lahap, bahkan sisa-sisa di piring kami kamu habiskan. Ya, ya. Apakah itu bukan satu kejanggalan? Kata anaknya Imam Ahmad, ya, Abdullah bin Ahmad. Karena Imam Syafi'i berkata, wahai anakku, sesungguhnya Ahmad ini adalah muridku. Ayahmu itu muridku. Aku tahu betul kesolihannya dan ketaatannya kepada Allah, kewaroannya, kehati-hatiannya kepada syariat. Sehingga ketika aku diizinkan Allah datang ke rumahnya, ya, dari perjalananku dari kota Mekah ketika itu Imam Ahmad rumahnya Irak, ya, jadi jauh, perjalanan jauh, ya, sampai di rumah ini aku merasa lega karena aku tinggal di rumahnya orang solih. Dan aku yakin semua makanan yang ada di rumah ini adalah makanan yang paling halal di antara makanan di atas muka buminya Allah. Lah karena aku tahu ayahmu ini orang soleh, makanannya jelas halal. Lah mumpung halal gitu ya. Dan belum tentu aku dapatkan makanan halal ini di luar sana. Nanti perjalanan lagi pulang, ya aku makan selahap-lahapnya, kata beliau. Oh, itu alasannya, masuk berarti. Kemudian tanya lagi, semalam ketika kami semua sholat tahajud, kok engkau tidak sholat tahajud, wahai Tuan? Ya, kata Imam Syafi'i, aku memang tidak sholat tahajud. Aku semalam tidur-tiduran, tapi sesungguhnya dari malam tiba sampai pagi aku tidak tertidur sedikit pun. Aku terbangun hanya posisiku berbaring. Aku ingat satu hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh ayahmu. Rasulullah SAW bersabda, ayatun minal ilmi khairun min alfi rakaat fi sholat, atau kama qala Rasulullah. Satu ayat tentang ilmu itu lebih utama daripada 1000 rakaat sholat malam. Ya, jadi semalam itu aku memikirkan satu hadis Rasulullah. Saya ingat ada Rasulullah berkata kepada seorang anak kecil yang bersedih karena burungnya mati, ya. Kemudian aku bertanya, Rasulullah SAW bertanya kepada siapa? Kepada anak kecil ini, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Jadi anak kecilnya adiknya Anas bin Malik tanya, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu? Ya, jadi menghibur adiknya yang sedang sedih, burungnya mati itu. Ya, dari hadis singkat itu, pertanyaan Rasulullah kepada anak kecil ini, dari semalaman sampai pagi ini aku bisa menyimpulkan, alhamdulillah dengan izin Allah, aku bisa menyimpulkan 80 kesimpulan hukum, kata beliau. Ini cerdasnya Imam Syafi'i itu ya. Disebutkan satu-satu kesimpulan hukumnya. Bolehnya seseorang memelihara burung, karena nggak ditegur sama Rasulullah walaupun burungnya mati, berarti melihara burung itu boleh. Ya, bolehnya seseorang memanggil anak kecil dengan nama kunyah,
Ini kan anak kecil, belum punya anak, tapi dipanggil apa? Abu Umair, untuk memuliakan anak ini. Bolehnya seorang berimajinasi dengan anak kecil, dengan cerita-cerita, dialog imajiner. Burungmu sekarang kira-kira lagi ngapain ya? Dan banyak lagi hukum-hukum sampai 80 hukum. Makanya semalam itu aku tidak tidur. Aku sedang mencari dan menyimpulkan satu hukum dari hadis Rasulullah. Oh begitu. Terus kalau yang terakhir, kok sholat subuh tidak wudu jenengan, kata Abdullah ini. Kemudian Imam Syafi'i bilang, lah karena aku terjaga dari mulai isya sampai subuh, aku belum batal wudu. Ya, makanya aku langsung sholat subuh. Terjawablah sudah pertanyaan siapa? Abdullah bin Ahmad. Nah ini ya, ini satu amalan para ulama dulu. Kalau datang ke rumahnya orang soleh itu makan selahap-lahapnya. Makanya saya bilang, ibu-ibu kalau dapat makanan di majelis taklim kayak gini atau minuman itu habiskan. Jangan nggak dimakan, karena ini makanan yang paling halal insya Allah. Ya, dapat makanan dari masjid, habiskan. Itu lebih halal mungkin daripada kita jajan pinggir jalan. Mungkin ya, bisa jadi karena peluangnya lebih besar halal. Ini dari hartanya kaum muslimin ya. Kemudian yang mentasarufkan adalah masjid ya. Di majelis yang baik ya, panitia pengajian seperti ini ya, dibelikan makanan walaupun mungkin sederhana ya, mungkin roti, mungkin nasi bungkus, tapi itu harta yang paling halal tadi ya. Itu kalau bisa dihabiskan gitu ya. Kalau bisa dihabiskan. Dulu saya dapat wejangan dari guru saya begini, kalau kamu nanti jadi mubalik, jadi ustadz, kalau kamu ngisi di tempat yang biasa, kemudian kemudian pulang cuman dibawain nasi atau dikasih sangu cuman tidak seberapa, ya justru harta itu yang harus kamu konsumsi. Kalau kamu ngisi di tempatnya orang yang kaya, kemudian di kalangan orang-orang elit, kamu dikasih sangu, justru itulah harta yang harus kamu sedekahkan. Kenapa? Karena bisa jadi yang sedikit tadi itu betul-betul tulus punyanya itu, hadir. Punyanya itu. Sedangkan di kalangan orang yang ngasihnya banyak, bisa jadi itu cuma uang ya sisanya dia saja gitu ya. Ya, jadi kira-kira lebih barokah yang mana nih? Ya yang wah sekutu ngetoke buat ya adanya itu gitu loh kira-kira. Ya, nah itu saya pegangin betul itu hadirin ya. Jadi masya Allah. Jadi dari tempat-tempat seperti ini itu tempat-tempat yang barokah. Jadi kalau dikasih makanan di majelis ilmu dihabiskan, minuman dihabiskan, jangan disisakan ya. Kelihatannya mungkin tidak terlalu mewah dibandingkan kita beli sendiri di rumah makan atau di tempat makan tertentu, tapi ini mengandung keberkahan insya Allah karena berasal dari orang-orang yang soleh begitu ya. Kemudian di antara adab yang lain, kalau kita berpuasa maka tetaplah datang ya. Tetaplah apa? Datang ya. Jadi kalau diundang puasa, saya puasa gitu ya, jangan, tetap datang. Nah nanti tinggal si tuan rumah kalau tahu kita berpuasa ya dia pasti akan menghormati kita berpuasa ya. Tapi kalau kemudian itu adalah puasa yang sunnah ya, kemudian menghormati tuan rumah itu perkara yang wajib begitu ya, maka boleh kita membatalkan puasa sunnah kita ya. Tapi sebelum membatalkan dicoba dulu, bilang kepada tuan rumah, saya boleh enggak tetap melanjutkan puasa. Anda ada tuan rumah yang sudah paham kan, oh enggak apa-apa jangan puasa ya, ternyata nanti saja saya bungkuskan untuk buka. Ini berarti dia udah orang yang paham. Tapi kadang-kadang kita bertamu pada orang yang belum paham kan, wah sudah disiapin semua kok kita puasa, lah itu dibatalkan enggak apa-apa karena itu puasa sunnah gitu ya. Membahagiakan hati sesama muslim itu wajib gitu, yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Kemudian yang ke-8,
jika datang bersama orang yang tidak diundang, maka mintalah izin terlebih dahulu. Rasulullah juga begitu. Jadi Rasulullah pernah diundang sama sahabat dalam hadis riwayat Bukhari. Ya Rasulullah, datang ke rumahku ya Rasulullah, ya makan-makan di rumahku. Kata Rasulullah, apakah Aisyah diundang? Begitu. Apakah Aisyah diundang? Ketika itu sahabat tidak jawab, maka Rasulullah tidak membawa Aisyah. Besok lagi diundang yang lain, apakah Aisyah diundang? Mungkin ya sahabatnya hanya punya beberapa porsi saja untuk orang tertentu, tidak diundang. Sampai datang seorang sahabat mengundang ke rumah beliau, ke rumah sahabat ini, mengundang beliau. Kemudian berkata lagi Rasulullah, apakah Aisyah diundang? Silahkan ya Rasulullah, bawa istrimu. Baru kemudian Rasulullah membawa istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi satu hukum kalau kita diundang, kita kalau membawa orang lain izin dulu. Saya bawa teman boleh enggak? Saya bawa saudara boleh enggak? Khawatirnya dia tidak siap, ya. Misalnya porsinya sudah dipas gitu ya, tidak ada lebih, nanti dia malah tidak makan, tidak menikmati jamuannya, begitu. Kemudian diantara yang jadi adab ketika kita jadi tamu adalah mendoakan tuan rumah. Habis dikasih makanan, mendoakan tuan rumah. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah, aftara indakumus shaimun, ya, wa akala ta'amakumul abror wa shallat alaikumul malaikah. Telah makan, ya, di rumahmu orang-orang yang soleh, dan makan dari tempatmu orang-orang yang abror, orang-orang yang baik, wa shallat alaikumul malaikah, dan semoga para malaikat bersolawat kepadamu. Atau doa-doa yang singkat, misalnya semoga Allah tambahkan keberkahan, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah ini. Baru urusan jadi tamu atau jadi tuan rumah. Sedetail itu Rasulullah SAW mencontohi kita, ya. Belum bahas soal adab bertetangga, belum soal bahas adab kalau ketemu orang di jalan, ketemu teman di jalan, belum bahas soal adab di pasar, belum bahas soal adab di masjid, di majelis ilmu. Semuanya ada adabnya. A sampai Z dalam Islam dibahas adab, karena agama ini adalah agama adab, ya. Orang Islam itu dikatakan orang Islam jika dia beradab dan berakhlak, ya. Maka akhlak itu jadi taruhan keimanan seseorang, ya. Kualitas hubungan kita kepada orang lain itu takaran keimanan kita. Kalau kita tidak bisa baik sama orang, diperhitungkan ini orang sebenarnya orang muslim beneran atau enggak. Karena muslim yang baik itu kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Muslim adalah orang yang ketika berada di tengah muslim yang lain selamat dari gangguan tangannya dan gangguan lisannya. Berarti kan dia orang yang berakhlak, tindak tanduknya baik, membuat orang nyaman, perkataannya membuat orang aman, ya, sehingga kemudian dia disenangi ketika berada di satu tempat, tidak dijauhi. Karena ada orang yang ketika duduk di satu tempat orang lain menyingkir, dan semoga itu bukan kita, ya, karena Rasulullah nggak ngajari begitu itu, ya. Harusnya semakin kita dekat dengan orang lain semakin nyaman dengan keberadaan kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya sehingga orang lain itu nanti merasa kehilangan ketika kita tidak ada, ya. Nah, kita ini kadang-kadang jadi orang yang ada dan tidak adanya sama saja, ya. Kalau kaidah fikihnya itu wujuduhu ka'adamihi, adanya itu nggak terlalu ngefek, nggak adanya nggak ditanyain orang. Nah, jangan sampai jadi pribadi yang seperti itu. Adanya memberikan kenyamanan, keamanan, manfaat untuk orang lain, tidak adanya membuat orang kehilangan. Wah, kalau tidak ada ibu itu kok kayaknya tidak ada lagi yang begini, ya, gitu ya.
Nah, jangan sampai jadi orang ketika tidak ada, ini yang paling parah nih. Kalau masih tidak dianggap, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau sampai alhamdulillah komen dari orang, wah itu bahaya. Ya, wah ini berarti orang malah petaka ini, orang bencana ini. Ya, kan ada ya, kalau ada orang sudah anyel sama orang itu, orang dikabarkan meninggal orang itu. Wah, alhamdulillah akhirnya mati juga orang ini ya. Nah ini kan berarti orang ini bisa dibayangkan masa hidupnya masa hidup yang memberi madorot nih. Ya ini mesti sudah, wah banyak orang yang anyel nih, banyak orang yang terdolimi. Sampai orang komennya, alhamdulillah. Dikabarkan dia sakit, ya opname di rumah sakit. Alhamdulillah orang mati sisan bocah iki ya. Ya. Sampai ada kayak gitu tuh loh. Itu kan ya itu komen kayak gitu itu salah, Bu. Enggak boleh kita komen kayak gitu. Tapi yang perlu kita pikirkan, seburuk apa orang ini ketika sehat. Kok sampai orang lain itu bersyukur gitu ya ketika dia sakit gitu ya. Jangan sampai jadi pribadi yang seperti itu. Tadi ya tetap menjaga lisan, tetap menjaga amal perbuatan, tetap berusaha bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Barakallahu fikum. Ini dulu ya. Masih sampai sore ya, maghrib sama isya'nya nanti. Ya, masih satu episode lagi. So, barakallahu fik, jazakumullah khairan. Sudah jam 5. Usah tanya jawab ya. Baik, barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah